Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marianus F. Bodafongo. Saat ini saya adalah salah satu mahasiswa aktif di Universitas Flores, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, program studi ilmu hukum. Saat ini saya ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliah kami yang diampu oleh Bapak dosen Agustinus F. Pascalis Dadi, yaitu mata kuliah filsafat hukum. Nah, saya di sini ingin membahas tentang aliran Vrijrechtslehre. Nah, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Oke, baik. Aliran Vrijrechtslehre atau aliran hukum bebas ini merupakan aliran filsafat hukum yang berkembang di Eropa, khususnya di Jerman. Aliran ini muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebagai reaksi kritis terhadap dominasi positivisme hukum. Nah, positivisme hukum ini memandang hukum semata-mata sebagai aturan yang tertulis yang dibuat oleh negara dan harus diterapkan secara mekanis oleh hakim. Nah, Vrijrechtslehre ini menolak pandangan tersebut karena ia menganggap bahwa hukum tersebut, hukum yang tertulis itu belum mampu menjawab kompleksitas kehidupan sosial dan tuntutan keadilan yang nyata dalam kehidupan masyarakat sosial. Dan adapun salah satu tokoh Vrijrechtslehre yang cukup terkenal adalah Eugen Ehrlich. Ia lahir pada 14 September 1862 di Czernowitz, Bukovia, yang kini merupakan bagian dari Ukraina, dan ia wafat pada Mei 1922 di Wina, Australia. Nah, gagasan utama Vrijrechtslehre ini berangkat dari pemikiran bahwa hukum tertulis itu tidak pernah lengkap dan tidak mungkin mengatur seluruh peristiwa hukum yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, ketika hakim dihadapkan pada perkara yang tidak diatur secara jelas dalam suatu undang-undang atau peraturan yang tertulis, ia tidak boleh berhenti pada teks hukum itu sendiri. Hakim justru diberi kebebasan untuk menemukan dan membentuk hukum yang paling adil sesuai dengan kondisi konkret yang dihadapi. Dalam pandangan Vrijrechtslehre, hakim bukanlah corong undang-undang, melainkan subjek aktif dalam pembentukan hukum. Hakim memiliki peran yang cukup kreatif untuk menafsirkan hukum secara luas. Bahkan, ia mampu menciptakan norma hukum baru apabila norma yang ada itu tidak memadai. Dan kebebasan hakim ini tidak dimaksudkan sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada keadilan sosial itu sendiri. Nah, aliran Vrijrechtslehre ini juga menekankan bahwa sumber hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang saja, tapi juga meliputi hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law, seperti contohnya kebiasaan, nilai moral, rasa keadilan masyarakat, serta perkembangan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, bahan ini harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan hakim. Dengan demikian, hukum dipahami sebagai fenomena sosial yang dinamis, bukan sebagai sistem normatif yang tertutup dan terlihat statis. Nah, salah satu contoh kasus yang ada yang melibatkan aliran ini adalah kasus pencurian kakao oleh petani di Sulawesi, di mana hakim di sana itu menggunakan metode aliran filsafat hukum Vrijrechtslehre untuk menentukan putusan terakhir. Nah, peristiwa ini terjadi pada awal 2000-an ketika ekspansi perusahaan-perusahaan besar ke wilayah pedesaan dan tanah adat itu meningkat secara signifikan. Para petani yang secara turun-temurun mengelola tanah tersebut justru tiba-tiba dianggap sebagai penyerobot dan bahkan sebagai pencuri hanya karena tidak memiliki bukti yang formal berupa sertifikat atau dokumen legal lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, kronologi kasusnya itu adalah bahwa seorang petani itu ditangkap karena dianggap mengambil buah kakao dari sebuah perkebunan yang dikelola oleh perusahaan besar di daerah Sulawesi. Perusahaan tersebut itu memiliki izin konsensi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Dan berdasarkan izin itu,
perusahaan mengklaim bahwa seluruh lahan tersebut adalah bagian dari wilayahnya. Nah, polisi kemudian menggunakan pasal 362 KUHP tentang pencurian untuk menjerat petani tersebut. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa yang pertama, petani dan keluarganya itu telah mengelola lahan tersebut selama puluhan tahun, jauh sebelum perusahaan itu masuk. Yang kedua, tidak ada batas lahan yang jelas, baik secara fisik maupun administratif. Dan yang ketiga, nilai adat setempat mengakui kepemilikan komunal atau keluarga atas lahan tersebut. Yang keempat, petani itu tidak memiliki mens rea atau niat jahat karena ia menganggap bahwa kakao itu adalah hasil daripada kebunnya sendiri, bukan orang lain. Nah, disinilah peran hakim menjadi sangat penting untuk menentukan suatu putusan berdasarkan aliran filsafat hukum ini. Masalah hukum yang muncul menurut positivisme hukum itu adalah siapakah yang memegang izin konsensi maka dianggap sebagai pemilik sah. Nah, petani yang mengambil kakao dari lahan konsensi perusahaan tersebut dianggap sebagai pencuri menurut positivisme hukum. Namun hal ini tidak mempertimbangkan realitas sosial di lapangan, yaitu status tanah adat, penggunaan lahan secara turun-temurun, dan ketidakjelasan tata batas suatu perkebunan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan aliran Freire dan juga kasus-kasus yang berhubungan dengan aliran tersebut. Mohon maaf apabila mungkin ada beberapa kalimat yang mungkin teman-teman kurang paham. Sekian dari saya. Terima kasih.